Halo semua, perkenalkan kami dari Josi Deuna. kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 4 dengan saya sendiri Kanaan. Saya Devin. Saya Joshua. Di video ini kita akan melakukan podcast dengan tema. Sembaru. Jadi kita akan ngebahas semua topik yang ada dalam tema ini dengan menarik. Jadi selamat menyaksikan. Apa kabar nih kalian? Baik. Baik dong. Kalian udah pada dengar belum tentang bencana yang terjadi belum lama ini? Erupsi Gunung Semeru kan? Iya, Wah, berita erupsi ini kan lagi banyak diomongin dan ditayangin di berita. Bener tuh Jos, dikit ngejelasin. Jadi Gunung Semeru baru saja meletus belum lama ini. Letusan Gunung Semeru ini terjadi pada 4 Desember 2021 di Jawa Timur, Indonesia. Setidaknya 51 orang tewas, 169 orang terluka, dan 22 orang hilang. Serta 45 orang mengalami luka bakar karena letusan tersebut. Dan dilansir dari bbc.com, berdasarkan data terkini BNPB, jumlah pengungsi mencapai 10.400 jiwa yang tersebar di 406 titik pengungsian di 3 kecamatan di Kabupaten Lumajang. banget tuh nak. Cuman itu, Bin. Pada saat evakuasinya, juga terjadi kendala dalam meyakinkan warga untuk meninggalkan lokasi bencana agar berpindah ke lokasi yang lebih aman. Terjadi tawar-menawar yang cukup alot antara BNPB dengan warga. Namun, karena kondisi yang semakin mengkhawatirkan, akhirnya warga memilih untuk mengungsi dan sementara waktu tinggal di tempat yang lebih aman. Wah, sampai negosiasi gitu ya Jos? Iya, Bin. Tapi kita harus mengapresiasi tindakan pemerintah yang cepat loh. Betul banget tuh Jos, pemerintah pusat dan daerah sangat tanggap dalam menangani masalah ini. Kayak contohnya seperti Presiden Jokowi yang langsung memerintahkan Kepala BNPB, Mayor Jenderal TNI Suharyanto, dan jajarannya segera menuju ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru ini di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Presiden Jokowi meminta agar tahapan penanganan darurat bencana erupsi ini berjalan cepat dan tepat. Kalau dari yang gue baca sih, Kasih operator kantor SAR Surabaya, Iwayan Soyotna menyampaikan melalui kantor SAR Surabaya mengerahkan beberapa tim evakuasi. Tim dari Basarnas tersebut membantu mengevakuasi warga Lumajang yang terdampak letusan Gunung Semeru. Beruntung banget hubungan pemerintah pusat dan daerah kita berhubungan dengan baik. Betul tuh. Tapi, Kenapa, nak? kalau dipikir-pikir, kalau yang ngungsi sebanyak itu, apa nggak susah ya diaturnya? Apalagi keadaan seperti itu pasti akan banyak yang terkena penyakit kan di sana. Kalau itu pasti, nak. Apalagi di sana tempat yang digunakan pengungsi itu tempat seadanya. Jadi kebersihan nggak bisa dijamin di sana. Jadi pasti banyak penyakit yang bermunculan di sana. Yang paling mungkin muncul itu pasti penyakit jamur. Bener tuh nak, kata Joshua, soalnya dilihat dari tempat yang kurang bersih dan padatnya orang yang tinggal, serta suhu yang lembab dan cenderung panas di pengungsian, pasti penyakit jamur gampang banget buat nyebar, seperti jamur candida, dermatophyta, dan malassezia. Ketiga jenis jamur tadi paling sering menginfeksi kulit soalnya. Ketiga jenis jamur ini juga diklasifikasikan dalam divisi Zygomicota, nak. Zygomicota, apa tuh? Zygomicota itu merupakan jamur yang sporanya berdinding tebal. Ciri-ciri dari klasifikasi jamur ini adalah hifanya tidak bersekat, sehingga mempunyai beberapa inti atau senositif, dan juga dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zygospora, serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk sporangiospora, serta bagian tubuhnya membentuk rhizoid. Jangan lupa kalau mau lihat bentuk tiga jamur tadi, harus menggunakan mikroskop. Soalnya tiga jamur tadi termasuk dalam jenis jamur makroskopis atau jamur yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop karena memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Oh gitu ya. Oke deh. Nah, dari tadi kan kita ngebahas soal tempat evakuasi nih. Kalian tahu nggak kalau kita bisa ngitung jarak aman bahkan tinggi dari asap Gunung Semeru ini loh? Kurang tahu juga sih. Kalau lu tahu nggak, Jos? Gue cuma tahu kalau ini termasuk materi trigonometri. Soalnya kemarin sempat dijelasin nama guru MTK.
Wah bener tuh Jos, gue jelasin lebih dalam ya. Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, trigonometri ini yang digunakan untuk mengetahui jarak aman dari abu panas Gunung Semeru. Dan fun fact-nya, ilmu ini juga udah digunain dari zaman dulu, pada saat masa Yunani kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Trigonometri ini digunakan dalam perhitungan astronomi, misalnya trigonometri ini digunakan untuk menghitung berapa jarak bulan ke bumi. Betul banget tuh, Nak. Waduh, rada pusing juga ya kalau udah ngomongin masalah hitung-hitungan. Iya sih. Nah, jadi udah tahu kan trigonometri itu apa? Udah dong. Wah, jadi tahu banyak informasi gini ya? Iya ya, kita ngebahas gini jadi kayak lagi buat pengumuman gitu. Bener juga ya, Nak? Wah, jadi tahu banyak informasi gini ya? Iya ya, kita ngebahas gini jadi kayak lagi buat pengumuman. Ih, betul juga ya, Nak? Nah, ngomongin pengumuman, ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya pengumuman? Apa tuh? Announcement bukan sih? Well, let me explain first. Announcement is a statement that contains information about events that will occur for the general public to know. Announcement is made with the aim of announcing an important information that must be known by many people. Then the announcement sentence is also very important at times like today because everything will be reported in this sentence. So automatically we need to make sentence that can grab attention of many people and arrange them into good announcement sentence. Oh, that's right, Ben. Didn't you say make a sentence that can grab the attention of a lot of people and arrange it into a good announcement sentence? How do you compose a correct and good announcement sentence? Buset. Jadi ganti bahasa gini? Kan lagi jelasin announcement, Josh. Intinya, the most important thing is the title or the opening that we are discussing now, which means the title is Deru Semeru. Then we just have to be able to get the attention people around us, calling people attention with words like attention please, can I have a moment, listen, and many more. Then the most important thing is to pay attention to the writing of the content. This content section contains complete information about things that you want to convey to the general public through the announcement. For example, announcing disaster events, like now, means that the content section will contain time of the place of the incidents. The last one is the closing part. The closing section contains information about the contact person who can be contacted regarding the announcement if the reader needs further information. Or you can also include the website or social media of the announcement that you made. That's easy, right? It's easy. It's turned out that we have to enter the title or opening, content, and closing, right? Ngerti sih. Oh iya, ngomong-ngomong kalau bencana gini, cuaca itu ngaruh nggak sih sama keadaan di Semeru sana? Harus, Pin. Apalagi arah mata anginnya. Jadi arah mata angin bisa mengetahui keadaan di sana. Iya dong, Pin. Wah iya kah? Emang sekarang keadaan di sana gimana kalau dilihat dari arah mata angin ya? Kalau yang gue baca di internet, berdasarkan laporan per 6 jam, pukul 6 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah, disertakan angin lemah hingga sedang ke arah utara dan timur laut. Nah, arah mata angin ini bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Oh, jadi arah mata angin juga bisa digunain buat ngetahuin keadaan cuaca gitu ya? Ya, bener banget, Pin. Nah, kita udah di akhir video nih. Tapi sebelum itu, kita juga mau ngucapin belasungkawa untuk korban bencana erupsi ini. Nah, buat kalian yang nggak terkena dampak, mungkin bisa menolong dengan donasi entah itu makanan, pakaian, atau donasi uang. Kalian juga bisa membantu dalam bentuk berupa doa. Jadi intinya, kita harus saling menolong satu sama lain. Ya, bener tuh kata Kana. Kegiatan yang dibilang Kana itu termasuk cara mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah loh.